Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat terutama taufik kepada kita bersama. Kesempatan malam hari ini kita hadir kembali dalam majelis ilmu kajian tafsir. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir surat Hud. Pekan yang lalu kita telah mengawali, insyaallah malam hari ini ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Surat Hud ayat 6 hingga ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, dan tidak ada satupun binatang melata di permukaan bumi, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan dia Allah mengetahui tempat tinggalnya, wa mustawda'aha, dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, seluruhnya dalam catatan kitab yang nyata. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard, dan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, fi 6 ayyamin, dalam 6 hari. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan adalah singgasananya, singgasana Allah, 'alal ma'i, berada di atas air. Liyabluwakum, agar dia menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, manakah di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Wala in qulta, dan jikalau engkau mengatakan, innakum mab'utsuna min ba'dil maut, sesungguhnya kalian dibangkitkan setelah kematian, la yaqulanna alladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir akan berkata, in hadza illa sihrun mubin, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Hadirin rahimakumullah, munasabah ayat-ayat ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Pada ayat yang kelima Allah tutup dengan sifat Allah yang mengetahui perkara yang nyata maupun perkara yang rahasia. Ya, di ayat 5-nya.
Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzatis sudur. Itu ayat yang kelima. Bahwasanya dia Allah mengetahui yang rahasia maupun mengetahui yang nyata. Allah mengetahui bahkan lintasan hati. Maka ayat 6 ini Allah hendak membuktikan, menyatakan, menegaskan tentang pengetahuan Allah baik yang nyata maupun yang rahasia. Berupa apa? Jaminan rezeki. Bahwa wa ma min dabbatin, tidak ada satupun binatang melata. Hadirin, termasuk manusia ini melata. Tidak ada satupun binatang melata illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Ada perkara yang menarik yang diisyaratkan oleh para ulama ahli tafsir ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan ungkapan dabbatin. Dabbatin artinya hadirin, dabbah itu melata, entah berkaki 2, melata dengan kaki 3, melata dengan kaki 4, bahkan ada binatang berkaki 1000 katanya. Nah, melata juga. Jadi melata itu artinya hadirin bergerak. Maka adalah sebuah isyarat bahwa bergeraklah, insya Allah kita akan menemukan rezeki kita. Berusahalah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kelapangan. Nah, kalau kita ini diam di rumah, mana mungkin rezeki itu akan datang. Itu kira-kira begitu. Isyarat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dengan dabbatin, artinya itu melata, bahwa memang perlu diusahakan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha. Allah sudah menetapkan bumi tempat kita, sumber rezeki kita. Banyak yang Allah siapkan di bumi ini sebagai tempat-tempat yang akan mendatangkan rezeki kita. Tapi tidak serta-merta lalu kemudian datang sendiri. Maka Allah pun lanjutkan famshu, jalanlah kau. Nah, berjalan, kita diperintahkan untuk jalan. Nah, berjalan. Sama juga dalam surat Al-Jum'ah ya. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah selesai sholat Jumat, bertebaranlah kalian. Kita diperintahkan untuk menyebar, bertebar. Kita diperintahkan untuk berjalan. Kita diperintahkan untuk bergerak. Maka pepatah Arab mengatakan al-harakatu barakah. Bergerak itu mendatangkan keberkahan. Yalah, kalau kita ini nggak mau bergerak, mana datang itu? Makanya Nabi Umar bin Khattab menegur seorang pemuda. Hanya duduk diam di masjid, banyak berzikir. Lalu ditanya, kau punya keluarga? Ada. Siapa yang menghidupimu? Kakaknya, saudaranya. Kakakmu lebih ngerti, lebih baik daripadamu. Mana mungkin rezeki datang, langit turun ya, langsung turun daripada langit. Emas, tidak mungkin langit akan menurunkan emas dan perak, kata Umar begitu dalam bahasanya. Maka ini isyarat hadirin, dabbatin artinya melata itu sekecil apapun. Sekecil apapun, selemah apapun, lakukan usaha. Asal kita mau berusaha, pasti dapat. Kalau kita ini nggak mau berusaha, ya mana mungkin Allah akan berikan kepada kita. Kalau usaha kita biasa, ya rezeki kita biasa. Tapi kalau usaha kita ini berbeda, maka yakin rezeki kita juga akan berbeda. Maka kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berbeda dari yang lainnya, maka berbedalah cara usahanya. Itu begitu cara usahanya. Ini adalah satu isyarat Allah kepada kita bersama. Meskipun seorang mukmin, mereka yakin bahwa usaha itu bukan penyebab. Dia hanyalah syariat. Kita hanya diperintahkan, maka kita lakukan. Hasil Allah yang menentukan. Yang kita lakukan apa? Usaha, cari rezeki yang halal, sebab-sebab yang dibolehkan, insya Allah, dengan izin Allah. Maka ini isyarat wa ma min dabbatin, agar kita manusia ini memang harus ada usaha, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Untuk apa? Janji Allah rezekinya itu datang. Satu. Yang kedua hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat ya,
Jangan sampai binatang melata yang tidak berakal lebih beriman, lebih yakin dibandingkan kita manusia. Ketika dengan ketidakberakalan binatang sekecil apapun, coba bayangkan hadirin, binatang melata yang paling kecil, apalah namanya, paling kecil, tidak pernah gelisah, tidak pernah risau, yakin rizkinya datang. Kenapa kita? Akankah manusia yang jauh lebih mulia, malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada kita manusia, lalu rizki kita disia-siakan? Tidak mungkin. Maka kalau ada orang yang berprasangka buruk bahwa kita manusia nggak akan dijamin oleh Allah, mereka suuzon kepada Allah, kurang imannya, tidak sebenarnya. Maka kalau Allah jamin binatang, dan tidak ada binatang yang stres macam manusia, Pak. Saya belum pernah tengok itu cecak stres begitu ya. Padahal dia ini melata di dinding, makanannya terbang. Logika nggak mungkin. Gimana? Saya ditakdirkan nggak punya sayap, tapi binatangnya makanannya nyamuk. Nyamuk kan bisa terbang, tapi tidak pernah risau. Gemuk-gemuk juga itu cecak itu. Masya Allah, luar biasa. Tenang, datang. Apakah kita yang mulia berakal lagi? Lalu ada mereka yang gelisah, susah, resah hidupnya, sampai mungkin harus melakukan dengan cara-cara kotor, harus dengan cara bermaksiat kepada Allah. Maka sungguh ini adalah tanda cacatnya imannya. Cacatnya imannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam ayat ini diungkapkan dengan seakan kewajiban. Hadirin, kata-kata dalam bahasa Arab ala itu selalu kandungannya adalah kewajiban. Padahal rizki yang Allah karuniakan kepada kita adalah fadlullah, kemurahan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan. Kapan Allah kasih rizki, tidak dikasih rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam ayat ini Allah seakan mewajibkan atas zatnya, sesungguhnya untuk menenangkan kita. Hai hambaku, kau jangan khawatir, kau jangan resah, tenang, bahagia hidupmu. Aku jamin. Sampai-sampai ungkapannya itu seperti mewajibkan Allah. Padahal nggak layak kita mewajibkan Allah. Tapi Allah meyakinkan kita. Kita ini yang ragu dengan Allah. Betul Pak? Subhanallah. Kadang kita malu ya, ketika melihat bacaan, ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu tegaskan, begitu luar biasa. Tapi banyak yang mereka gara-gara urusan rezeki, ada yang sampai melakukan kesyirikan, ada yang sampai stres gila. Jadi kadang-kadang hadirin, keresahan terhadap rezeki seringkali kalau tidak ada ketenangan akan berdampak dengan harmonisnya dengan keluarga, harmonisnya dengan anak-anak. Ini kalau pikiran kacau Pak, pasti nanti kata-katanya juga kacau itu. Jadi yang kena marah istrinya, yang kena marah suaminya, yang kena marah anak-anaknya. Nggak tentu begitu. Padahal ada masalah, dia mempermasalahkan rezeki. Asal kita usaha, bismillah, tawakkaltu ala Allah. InsyaAllah setiap kali kita keluar rumah kan begitu Pak, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Allah langsung jawab, kufita, kau akan dicukupi. Dah, bismillah, kita usaha, ada insyaAllah rezekinya. Besar kecil Allah yang tahu takaran. Maka hadirin, ini kalimat-kalimat yang sangat-sangat penting untuk menanamkan iman kepada setiap mukmin. Jangan pernah kita merasa ragu terhadap jaminan rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Selanjutnya Allah hendak menegaskan pengetahuan Allah yang maha luas terhadap rizki yang dijanjikan. Wa ya'lamu mustaqarraha. Mustaqar itu hadirin maknanya tempat tinggal. Allah tahu di mana letaknya. Allah tahu di mana letaknya. Wa mustauda'aha, dan tempat penyimpanannya. Dah ada. Hadirin, ini untuk menjamin lagi kan. Jadi masing-masing kita itu dah disimpankan oleh Allah. Bahkan dalam tafsir disebutkan mustaqar artinya di dunia. Mustauda itu artinya mati.
Artinya selama kita masih bernyawa dan hidup, rizki kita tidak akan pernah berakhir. Sampai kita mati, Allah tidak akan pernah mewafatkan kita sampai rizki kita disempurnakan oleh Allah. Semenjak kita usia 4 bulan 120 hari ditiupkan roh, ditetapkan rizki kita. Maka orang yang beriman itu tenang saja. Jadi, tenang saja karena Allah sudah menjaminkan mustaqarraha wa mustauda. Mustauda itu biasanya tempat penyimpanan. Kalau kita dalam bahasa Arab, tempat penyimpanan sepatu, mustauda al-khida. Itu maknanya begitu. Tempat penyimpanan buku, mustaudaul kitab. Dalam bahasa Arab, tempat simpanannya. Allah tahu di mana rezeki kita itu disimpan. Cuma memang tidak diberitahukan. Tapi kita ini dimudahkan oleh Allah sesuai dengan rezeki kita. Itu sudah menjadi sunnatullah. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kita ini dimudahkan oleh Allah sesuai dengan ciptaan kita, ketetapan kita. Kalau rezeki kita mungkin di mana ada orang yang mungkin pandai keterampilan, mungkin rezekinya di situ, potensinya mungkin disitulah rezeki kita, cetakan kita begitu. Bisnis gagal terus, ternyata ketika mungkin bidang lain sukses. Ada orang yang sukses di bidang lain, ternyata di bisnis. Begitulah ya. Kita ini dalam hidup ini kan mencari pengalaman, terus menggali. Jadi, oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ini prinsip seorang mukmin yang ditanamkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang sisi pengetahuannya yang maha luas ya. Kullun fi kitabim mubin, seluruhnya ada dalam catatan-catatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin, tidak layak ya bagi kita kemudian kita merasa susah apalagi melakukan perkara yang diharamkan. Jadi, ketakutan berlebihan terhadap urusan rezeki seringkali kemudian terjatuh dalam perbuatan-perbuatan syirik, bisa jadi ya, yang dilarang oleh agama, karena dia merasa bahwasanya dengan cara itu mungkin rezekinya itu akan lebih lancar, padahal tidaklah demikian. Hadirin rahimakumullah, ini petikan dan juga penjelasan-penjelasan para ulama ya kaitannya dengan masalah-masalah ini. Oleh karena itu, hal yang terpenting ya dalam prinsip orang yang beriman, ketauhidan dalam kehidupan kita ini, lakukan apa yang Allah mudahkan bagi kita. Jadi kita senantiasa menjaga aturannya, dan insya Allah sebab kita ambil sesuai dengan kemampuan kita, selebihnya serahkan kepada Allah. Itu intinya. Maka Nabi menggambarkan kepada kita, jadilah kalian seperti burung. Kalau kita ini tawakalnya, bersandarnya, berserah dirinya seperti bergantungnya burung, maka niscaya kita akan diberikan rizkinya burung. Pergi pagi masih kosong perutnya, pulang petang sudah penuh temboloknya, sudah penuh. Tapi yang diisyaratkan apa? Kok diisyaratkan? Burung itu ada bergerak, dia nggak diam di sarang ya. Kalau diam di sarang nggak dapat apa-apa. Tapi kadang juga kita mendapatkan banyak fenomena di YouTube itu, banyak hadirin. Kadang kita subhanallah, untuk meyakinkan bahwasanya semuanya sudah dijamin rezeki oleh Allah. Saya pernah lihat di YouTube ada burung buta, Pak. Burung buta, Masya Allah, nggak bisa kemana-mana. Ini gimana rezekinya begitu? Ternyata Allah tundukkan makhluk yang lain yang datang untuk memberinya makanan. Masya Allah, banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala kadang tunjukkan ya kepada kita. Jadi perkara-perkara yang menakjubkannya dalam kehidupan kita ini. Oleh karenanya kita intinya adalah hadirin, mari kita berusaha untuk menanamkannya sisi ini, karena semakin era kompetisi sekarang ini terbuka, globalisasi, kadang-kadang
cari pekerjaan makin sulit, ya kadang-kadang begitu. Ini kalau kita maupun juga generasi yang akan datang tidak kita tanamkan tentang prinsip keyakinan akan jaminan rezeki, maka khawatir. Jadi cari tempat-tempat yang salah, dianggapnya itu rezeki. Ya insya Allah itu bagian rezeki. Orang yang misalkan mencari rezeki di sumber-sumber yang kotor, apakah itu rezeki? Ya rezekinya Allah juga, Allah takdirkan rezeki juga, tetapi Allah nggak redha dengan itu. Allah nggak redha. Karenanya hadirin, prinsip orang yang beriman itu, mari kita jangan sampai meresahkan rezeki. Yang perlu kita gelisahkan itu adalah taufik Allah untuk mensyukuri. Itu yang mestinya lebih harus kita susahkan. Kira-kira nanti aku dapat rezeki ini gimana nanti? Jadi gimana nanti pertanggungjawaban? Syukur nggak kita ini? Nah kalau kita sekarang ini ya, semua kita hadirin, kadang merasa resah dengan rezeki kita, lupa dengan mensyukurinya. Jadi maka mudah-mudahan ini menjadi penanaman kembali, dan Allah Subhanahu wa taala tutup ayat 6 ini dengan kullun fi kitabim mubin. Semuanya sudah ada dalam catatan. Yang besar, yang kecil, ukuran, takaran, semuanya sudah ada. Maka dalam prinsip seorang mukmin tidak ada istilah rezeki tertukar. Istilah rezeki kita diambil orang, enggak, pasti datang masing-masing. Tengok jak hadirin, kalau kita ke pasar, semua orang buka lapak semuanya. Ada jak yang datang, ya kan? Semuanya, semua orang Allah yang ngatur. Udah tenang jak kita. Yang penting usaha buka lapak. Nanti akan ada rezekinya. Semuanya sudah ada catatannya. Maka jadi orang beriman itu tenang, Pak. Tidak ada kemudian sikit-sikit gelisah, sikit-sikit kita lalu kemudian iri, dengki. Kita menyiksa diri sendiri itu. Akibat apa? Akibat kita kita ini tidak mengikuti petunjuk Allah ini. Jadi, dalam masalah keimanan kepada jaminan rezeki. Allah kemudian lanjutkan setelah Allah menegaskan tentang kemahaluasan ilmunya. Ini yang membuktikan ya, kemahaluasan ilmunya tentang rizki masing-masing hambanya. Seluruhnya, sekecil apapun sampai binatang yang paling besar, ini ada rezekinya semuanya. Maka Allah di ayat yang ketujuh, Allah hendak menunjukkan kekuasaannya. Kalau tadi keluasan ilmunya, yang mengetahui sampai yang detil-detil, yang kecil-kecil, ada ukurannya semuanya. Maka di ayat yang ketujuh Allah menunjukkan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Huwallazi khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Khalaqas samawati, langit ternyata bukan satu. Maka dalam ayat-ayat yang lain khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Ini 7 lapis, ada 7 lapis. Wal ardi mithlahun, dan juga bumi sama 7 lapis. Hadirin, ini satu fenomena. 7 lapis langit yang kita tidak tahu seberapa luasnya. Belum ada yang mampu mengukur sampai detik ini. 7 lapis bumi belum ada yang mampu menembus. Tapi kita yakin ketika Allah yang menciptakan memberitakan ada 7 langit, ada 7 lapis bumi. Diciptakan berapa lama? Fi sittati ayyam. Dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Maka hadirin, Allah menegaskan, apakah Allah tidak mampu untuk menciptakan sekaligus? Allah mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu ada proses. Jadi segala sesuatu ada proses. Demikian para ulama, ketika bukankah Allah mampu? Ya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjadi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan sampai 6 hari, apa tidak bisa ke Allah langsung sekejap mata? Sanggup. Tetapi Allah hendak mengajarkan kepada kita tentang sisi proses dan kebertahapan. Maka kalau ingin mendapatkan kesempurnaan, lakukan secara bertahap, secara natural.
natural. Karena segala sesuatu itu kalau instan, Pak, instan juga lah. Instan lah. Kita ini kalau biasanya pesantren kilat, ya dapat ilmunya kilat. Kan begitu. Tapi kalau kita ini belajarnya natural, Nabi SAW belajar Al-Quran 23 tahun. 23 tahun, dari umur 40 sampai 63, terus Al-Quran dibimbing. Maka belajar Quran juga begitu, seumur-umur hidup kita. Jadi seumur-umur hidup kita. Saya satu-satunya kajian tafsir yang bertahap sampai surat Hud ini. Mulai dari sejak pertama, surat Al-Fatihah. Sekarang sudah surat Hud. Sudah surat Hud. Juz berapa? Surat Hud juz berapa itu? Juz 13 ya? 12 ya? 11 ya. Juz 11 ya. 12 nanti surat Yusuf ya. Juz 11 ya. Subhanallah. Nggak tahu, dari mulai masjid dulu masih masih sederhana sampai sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah ya. Jadi intinya hadirin, bagaimana Al-Quran itu mengiringi kehidupan kita. Kita berharap agar selalu mendapatkan petunjuk, selalu hidayah. Karena kita ini kan naik turun, maka perlu kita jaga. Nah ini sekali lagi adalah sebuah proses yang harus dilakukan. Fi sittati ayyam, di dalam 6 hari. Lalu Allah beritakan tentang fenomena kekuasaan makhluk terbesar yang diciptakan berupa singgasana. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Allah menciptakan makhluk terbesar namanya singgasana, yang beberapa tafsir yang lain juga menyebutkan hal yang sama. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari 3191, Nabi SAW bersabda, kanallahu walam yakun syai'un ghaib. Ada sesuatu yang lain, belum ada makhluknya. Belum ada makhluk satupun kecuali Allah saja. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Sedang singgasananya berada di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai'. Baru kemudian Allah menuliskan dan menetapkan segala sesuatu. Wa khalaqas samawati wal ard. Baru kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi arasy Allah sebelum adanya langit dan bumi. Allah menciptakan makhluk namanya arasy. Arasy yaitu singgasana yang Nabi gambarkan dalam hadis Bukhari yang lain, perbandingan antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tidak lebih dari 7 lempeng di padang Sahara. 7 lempeng uang. Pak, kita kalau uang 1000 perak punya 7 butik, lemparkan ke padang Sahara. Begitulah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dibandingkan dengan makhluknya Allah namanya singgasana. Masya Allah, gimana besarnya. Dan Allah bersemayam di atasnya. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan Allah tegaskan singgasananya Allah itu di atas air. Subhanallah, di atas air singgasana Allah. Ini kalau kita berpikir hadirin, di atas langit itu ada air ternyata. Yang luasnya, kalau luasnya singgasana sebegitu dibandingkan langit, gimana luasnya air yang di atasnya ada singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai detik ini belum ada yang mampu untuk mendeteksi. Tidak ada ilmu fisikawan, tidak ada ilmu apapun para ilmuwan yang mengetahui ini, kecuali kalau nggak baca Al-Quran. Betapa dangkalnya ilmu kita, betapa banyak rahasia Allah yang belum dibuka. Tapi kita yakin 100% bahwa ada lautan yang begitu luas, hanya Allah yang mengetahui. Kalau singgasana yang sebesar itu dibandingkan 7 langit, bagaimana luasnya airnya. Dan Allah di atasnya. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan itu makhluk yang pertama. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, sebelum diciptakannya apapun, sebagaimana dalam hadis Bukhari, kanallahu walam yakun syai'un. Hanya Allah yang ada sebelum ada segala sesuatu. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Allah sudah berada di atas, arasy-Nya di atas air. Ini semua perkara hakikat
yang kita hanya cukup untuk beriman. Orang yang beriman yakin. Bagaimana kita tidak yakin? Allah sudah buktikan kekuasaannya di alam semesta yang begitu luasnya ini. Dan Allah mengingatkan wa kana arsyuhu 'alal ma. Hadirin, kita mendapatkan satu penegasan. Allah ketika menciptakan beragam makhluknya ini, apakah makhluk yang di langit, apakah makhluk yang di bumi, termasuk juga arasnya Allah yang sedemikian dahsyatnya, tidak terhingga kita belum mengetahui. Untuk apa tujuannya? Liyabluwakum ahsanu amala. Ternyata ujian bagi amal kita. Beragamnya makhluk, beragamnya ciptaan, beragamnya kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan, ternyata untuk menguji amal kita. Maka beramallah. Beramallah. Hadirin, itu tujuannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan ketika Allah sebutkan, para ulama di tafsir, mereka mengatakan menguji bukan yang disebut oleh Allah apa? Ahsanu amala. Apa namanya ahsan? Ahsan itu artinya yang terbaik, bukan aktsar. Allah tidak menyebutkan ayyukum aktsaru amala. Mana-mana di antara kalian yang paling banyak amalnya, bukan. Tetapi yang Allah sebut ahsanu amala adalah amalan yang terbaik. Maka perhatikan kualitas amal kita. Intinya adalah perhatikan kualitas amal kita. Sebab yang Allah nilai adalah kualitas dan bukan kuantitas. Tentu pengennya kita hadirin banyak berkualitas. Tapi Allah sedia untuk menerima. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Allah itu mencintai kalau kita melakukan amalan yang kontinu meskipun sedikit. Ikhlaskan amalmu maka akan memberimu manfaat. Akhlis niyataka yakfikal qalil. Nah, begitu hadisnya. Akhlis niyataka yakfikal qalil. Ikhlaskan niatmu maka sedikit amal insya Allah akan mencukupi. Karena Allah ketika sebutkan ayyukum ahsan, maka para ulama itu seringkali mereka sangat-sangat memberikan perhatian terhadap kualitas amal dibandingkan amalan itu sendiri. Maka disinilah kita terus menerus ya untuk berusaha mencapai ahsan. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala terkait dengan ayat ini memberikan kriteria kapan satu amalan itu disebut dengan ahsan. Ayyukum ahsan. Maka beliau menjawabnya dengan dua. Ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas. Satu, paling ikhlas. Maka kualitas amal ditentukan dengan nilai keikhlasan kita. Maka disinilah terus kita meneliti dalam setiap amalan. Ini nawaitunya untuk apa ini? Kita ini motifnya apa? Spirit kita ini apa? Semua, mau sholat, mau puasa, mau berkorban, mau haji, mau pengajian, mau apapun yang kita lakukan, maka mesti selalu yang harus kita teliti untuk apa? Kalau lillahi ta'ala, bismillah. Kalau tidak, perbaiki niat. Begitulah setan itu berusaha untuk menghancurkan amal kita, kadang membisik-bisikkan. Satu, kualitas amal ahsan itu tergantung dari akhlasuhu, yang paling ikhlas. Dan yang kedua, kata Fudail bin Iyad, aswabuhu, yang paling menetapi contoh dan sunnah. Maka kalau kita ikhlas tapi nggak ada contohnya, tidak diterima. Sesuai dengan contohnya tapi tidak ada keikhlasan, juga tidak ahsan. Tidak ahsan. Hadirin, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu kemudian Allah lanjutkan, wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Kalau engkau mengatakan kalian nanti akan dibangkitkan setelah mati. Hadirin, setelah Allah menegaskan tentang ujian amalan yang terbaik, maka ternyata Allah kemudian lanjutkan tentang fenomena
kebangkitan setelah mati adalah untuk menegaskan bahwa manfaat amalan yang terbaik itu akan kita dapatkan nanti di hari kebangkitan. Amalan-amalan terbaik itulah yang nanti akan memberi manfaat kepada kita. Enggak setiap amal, tapi nanti Allah akan tunjukkan itu, ahsannya itu saat kita setelah meninggal. Setelah meninggal, maka disinilah yang terus yang menerus menjadikan kita harus berhati-hati. Sebab nanti ada orang yang disebutkan oleh Allah seperti dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan itu amal-amal mereka sebesar gunung, lalu tiba-tiba sirna sia-sia seperti debu ditiup oleh angin. Salah satunya khawatir karena riya, karena tidak ikhlas, atau karena tujuan-tujuan yang lain. Maka perhatikan, sebab ternyata yang akan menyelamatkan nanti adalah yang ikhlas. Maka sering saya ungkapkan, cerita-cerita yang disampaikan oleh Nabi seluruhnya merujuk kepada keikhlasan, ketulusan. Ada orang yang menyingkirkan duri di jalan masuk surga, hadis Muslim. Masuk surga, duri. Kenapa duri? Kita anggap remeh, tetapi keikhlasannya itu yang dilihat. Ada seorang wanita pelacur memberi ekor anjing, hadis Bukhari juga diceritakan oleh Nabi. Jadi melacurnya diampunkan oleh Allah dengan memberi seekor anjing minuman, yang selalu digarisbawahi oleh para ulama, apa yang membuatnya begitu berbobot ketika dia memberi minum? Keikhlasannya. Keikhlasannya. Ada orang yang masuk ke dalam surga dengan seteguk, dua teguk air. Dua teguk air. Subhanallah. Adalah ketulusannya. Maka ikhlas ini yang luar biasa. Dan ini yang terus harus kita maknai. Karenanya kita selalu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak amal rahasia. Amal rahasia. Sedekah rahasia. Sholat rahasia. Puasa, kalau puasa sudah jelas rahasia Pak ya. Kita hanya Allah dengan Allah yang tahu. Amalan yang rahasia ini yang lebih utama, karena lebih akan mendatangkan keikhlasan. Maka sholat kita di rumah itu lebih afdal, khususnya sholat sunnah. Sholat sunnah yang di rumah lebih afdal daripada sholat sunnah di masjid. Kenapa? Karena lebih mendatangkan keikhlasan. Kalau kita di masjid memang tidak akan bisa lepas pandangan orang, digoda hati kita ini itu. Kadang-kadang kita berjuang Pak, tapi kalau kita di rumah mau pada siapa kita? Maka kejujuran dan keikhlasan itu akan baru tampak kalau kita sendirian di rumah. Nah, sholat kita sih nggak sama nggak pada waktu dengan sholat berjamaah? Apakah kita berjamaah misalkan sholatnya lebih lama, lalu ketika sholat sendiri macam dikejar anjing? Oh, untuk siapa kita ini sholat? Kan begitu kan? Untuk siapa kita ini sholat? Hati-hati. Amalan setinggi, sebesar, seagung haji bisa saja hilang gara-gara selfie. Hati-hati. Ya Allah, ini nawaitunya untuk apa? Nah, begitu. Khawatir. Tidak perlulah kita publikasikan. Jadi hadirin, ternyata Allah isyaratkan bahwa setelah ahsanu amala dikaitkan dengan kebangkitan setelah mati. Tapi kalau engkau tanya tentang hari kebangkitan itu ya Muhammad, maka orang-orang kafir itu akan mengatakan apa? In hadza illa sihrun mubin. Kita ini disihir sama Muhammad. Semuanya disihir sehingga percaya dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW melalui ayat ini. Begitulah ya. Orang yang sejak pertama memang tidak percaya hari akhirat. Yani, nggak percaya dengan akhirat, sombong, zalim, mengingkari, nggak akan percaya. Ya, mereka nanti baru sadar setelah nanti mereka mati. Ya, baru tersadar. Saya membaca tafsir di nanti insya Allah di surat Hud juga nanti ya. Nanti surat Hud ada cerita Nabi Ibrahim ketika berbicara dengan ayahandanya. Kan banyak tuh ya, abati lima tasudu ma la yasma'u wa la yubsiru. Yani, wahai ayahandaku, kenapa kau sembah berhala yang tidak melihat dan juga tidak mendengar? Itu sayangnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Jadi agar mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tapi malah dimarah-marahi. Jadi dimarah-marahi. Aku usir kau. Ya kan diusir kan?
Dalam hadis Bukhari disebutkan, nanti di akhirat dipertemukan itu. Dipertemukan, Nabi Ibrahim ketemu sama orang tuanya, ketemu sama ayahnya. Lalu ketika ketemu di akhirat itu, sang ayahanda mengatakan apa? Saya beriman. Saya beriman. Apa kata Allah? Sesungguhnya surga diharamkan atas orang-orang kafir. Nanti di akhirat baru kita nyesal. Setelah Allah tunjukkan ternyata yang memberi manfaat itu ini tadi. Amalan-amalan yang ditujukan kepada Allah. Allah, ikhlasnya itu kan kepada Allah. Nah, orang-orang yang syirik ini kan menunjukkannya bukan kepada Allah, Tuhan yang lain begitu. Dia ibadah juga tapi untuk Tuhannya. Dia mungkin sholat untuk Tuhannya, bukan Allah. Nah, itulah yang tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dua buah kilasan ayat ini semakin menambahkan spirit dan kekuatan iman agar kita senantiasa istiqomah di atas petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin, tinggal berapa menit? 24. Nah, 23 detik ya, insyaallah. Jazakumullah khair, mudah-mudahan dari manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.